Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih kepadamu oleh karena berkat perlindungan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada saat ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan selalu menyediakan pertolongan bagi kami. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Markus pasal 8 ayat 14-21. Tertulis demikian. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, "Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat dan kamu mempunyai telinga? Tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan?" Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, "Masihkah kamu belum mengerti?" Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah sekian lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus, pergi ke sana kemari dalam pelayanannya, dan melihat sendiri mujizat-mujizat yang ia kerjakan, serta mengalami bagaimana pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, melalui mujizat pemberian makan kepada 5.000 orang, dan juga 4.000 orang, para murid masih tidak dapat mengerti ketika Tuhan Yesus berbicara kepada mereka tentang ragi Farisi dan ragi Herodes. Mereka malah mengira bahwa Tuhan sedang berbicara tentang makanan, karena mereka pada saat itu lupa membawa roti. Seperti para murid yang tidak mengerti, seringkali saudara kita pun tidak mengerti apa yang dimaksudkan firman Tuhan, karena kita terlalu berfokus kepada perkara kebutuhan jasmani atau lahiriah kita. Ketika firman Tuhan berbicara tentang suatu perkara rohani, kita malah seringkali memahaminya sebagai sesuatu yang berkaitan dengan makanan, pekerjaan, atau soal-soal pemenuhan kebutuhan jasmani kita. Padahal bukan itu inti dari apa yang dimaksudkan Tuhan. Di sini saudara kita membaca suatu peringatan keras dari Tuhan Yesus agar para muridnya berjaga-jaga terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Di ayat lain yang paralel disebut sebagai ragi Saduki. Ragi merupakan suatu bahan yang digunakan untuk membuat roti. Ragi walaupun jumlahnya sedikit, tapi sangat berpengaruh terhadap adonan. Ragi ini, saudara, digunakan sebagai metafora tentang ajaran dan sikap kemunafikan. Ajaran yang salah, sekecil apapun itu, bila sudah merasuk ke dalam pikiran dan diyakini sebagai suatu kebenaran, akan menghancurkan sendi-sendi iman yang benar. Itu sebabnya saudara kita tidak boleh membiarkan ajaran yang salah dan juga sikap kemunafikan masuk mempengaruhi pikiran dan kehidupan kita. Kita harus berjaga-jaga dan berhati-hati terhadap ragi yang tidak benar, yaitu ajaran yang berlawanan dengan prinsip firman Tuhan. Secara lebih luas, hal ini berbicara tentang semua ajaran yang sesat yang bertujuan untuk membinasakan kita. Dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama tertulis, "Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan,
Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita khawatir dengan soal-soal kebutuhan hidup kita, karena Tuhan Yesus adalah pemelihara kita. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi sumber segala-galanya bagi kita. Dia tahu apa yang kita perlukan, dan Dia menyediakannya menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan terlebih daripada itu, Tuhan menyediakan anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Yang terpenting di sini untuk kita lakukan adalah menjaga kemurnian iman kita, supaya tidak terkontaminasi dengan berbagai ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mengerti firman Tuhan, kita mengerti kebenaran, mengenal Kristus lebih lagi. Mari kita jaga agar kita tidak terpengaruh oleh berbagai ragi, yaitu ajaran sesat yang melemahkan, melunturkan iman, dan yang membinasakan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk tetap ada dalam kebenarannya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami supaya kami menjaga diri kami, sehingga tidak terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran yang tidak benar, ajaran-ajaran sesat yang membinasakan. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa berfokus kepada kebenaran-Mu, lebih lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus, dan semakin mengasihi-Mu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami menyadari satu kebenaran, bahwa Tuhan Engkau adalah pemelihara hidup kami. Kami tidak perlu khawatir dengan soal-soal penghidupan kami, karena Engkau menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Yang terpenting bagi kami untuk kami kerjakan adalah menjaga iman kami tetap murni di hadapan Tuhan. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam tugas, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan segala aktivitas kami. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, agar Tuhan berikan jalan keluar dan kekuatan dari surga. Bagi yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami percayakan segala sesuatunya dalam hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap rencana, setiap kerinduan kami percaya Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Tuhan tahu apa yang kami perlukan, dan Tuhan menyediakannya bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.